Seorang pegawai hotel biasa yang hidupnya penuh keteraturan tiba-tiba terjebak dalam hubungan terlarang dengan tamu penting asal Arab. Hubungan yang awalnya terlihat manis, justru berubah jadi penuh rahasia, tekanan keluarga, dan perpisahan yang menyakitkan. Pertanyaannya, apakah cinta mereka mampu bertahan, atau justru berakhir jadi luka yang tak pernah sembuh? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah pria Arab yang selalu booking kamar hotel dengan Nadia. Beginilah ceritanya. Malam itu lobi hotel bintang 5 di Jakarta begitu sibuk. Para tamu asing lalu lalang, koper berderak di lantai marmer. Suara telepon resepsionis tidak pernah berhenti. Nadia, pegawai hotel berusia 26 tahun, berusaha tetap tenang meski lelah. Senyum ramah tetap ia jaga, seperti biasa. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia sibuk mengecek daftar reservasi, tiba-tiba seorang pria tinggi berkulit sawo matang dengan sorot mata tajam berdiri tepat di depannya. Pakaiannya rapi, kemeja putih dan jas hitam. Wajahnya tegas khas Timur Tengah. Inet Arum. Now, ucapnya dengan suara berat, sedikit terburu-buru. Nadia sempat gugup. Sikapnya dingin, ekspresinya serius. Jantungnya berdegup kencang ketika menatap pria itu. Seakan ada sesuatu yang membuat suasana berubah tegang. Ia segera membuka komputer, mencari ketersediaan kamar. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena tatapan pria itu menusuk dalam, membuatnya tak bisa fokus sepenuhnya. Setelah proses check-in selesai, pria itu hanya mengangguk singkat tanpa senyum, lalu berjalan menjauh dengan langkah tegap. Namun entah kenapa, bayangan wajahnya tetap melekat di benak Nadia. Malam itu, Nadia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara penasaran dan cemas. Ia tidak tahu, pertemuan singkat itu sebenarnya adalah awal dari kisah panjang yang akan mengguncang hidupnya. Sejak malam pertama itu, Nadia mulai sering melihat pria Arab bernama Khalid di sekitar lobi hotel. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap malam ia muncul, entah untuk duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, atau sekadar berdiri di dekat jendela besar yang menghadap jalan raya. Yang membuat Nadia tidak tenang adalah tatapan pria itu. Tatapan tajam, penuh wibawa, tapi anehnya juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali mata mereka tak sengaja bertemu, Nadia buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk dengan komputer atau tumpukan dokumen di meja resepsionis. Tapi jantungnya selalu berdebar kencang. Awalnya ia mencoba menganggap biasa. Toh, hotel bintang 5 memang banyak tamu asing dengan gaya seperti itu. Tapi ada yang berbeda dari Khalid. Ia tidak pernah banyak bicara dengan staf lain. Ia dingin, pendiam, dan selalu terlihat menjaga jarak. Namun anehnya, hanya pada Nadia, ia sering melemparkan tatapan yang sulit dimengerti. Seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi ditahan rapat-rapat. Nadia mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa selalu muncul di lobi? Padahal ia bisa saja langsung kembali ke kamarnya. Rasa penasaran itu semakin kuat, bercampur dengan kegelisahan. Nadia tahu, jika terus seperti ini, cepat atau lambat ia akan terlibat lebih jauh dengan pria misterius itu. Malam-malamnya tak lagi tenang, karena tatapan itu selalu membekas di pikirannya. Malam itu lobi hotel sudah mulai sepi. Beberapa tamu asing baru saja masuk, tapi suasananya jauh lebih tenang dibanding biasanya. Nadia duduk di balik meja resepsionis, fokus memeriksa laporan. Saat itulah suara berat terdengar dari depan. "Excuse me." Nadia mengangkat kepala, dan mendapati Khalid berdiri di hadapannya. Jaraknya begitu dekat, membuat Nadia refleks menarik napas. Khalid menanyakan sesuatu dengan nada serius. Restoran khas Indonesia yang enak, tapi tidak ramai turis. Nadia gugup, tapi mencoba menjawab dengan ramah.
Ia menyebutkan beberapa tempat makan terkenal di Jakarta, lengkap dengan arah dan transportasi yang bisa digunakan. Khalid mendengarkan dengan tatapan intens, sesekali mengangguk, namun tetap tanpa senyum. Anehnya, meski percakapan singkat itu sederhana, suasananya begitu menegangkan. Bagi Nadia, ini pertama kalinya ia bisa mendengar suaranya lebih lama. Dalam hatinya, ada rasa penasaran bercampur waspada. Kenapa pria asing ini selalu membuat dirinya salah tingkah? Khalid lalu mengucapkan terima kasih singkat. Suaranya datar tapi terdengar tulus. Ia sempat menatap Nadia cukup lama sebelum akhirnya berbalik dan pergi menuju lift. Setelah pintu lift tertutup, Nadia terdiam. Tangannya dingin. Jantungnya masih berdetak kencang. Percakapan singkat itu terasa seperti awal dari sesuatu. Malam itu, Nadia sadar. Pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hidupnya, baru saja terbuka sedikit oleh pria misterius bernama Khalid. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering melihat Khalid. Tapi bukan sekadar tatapan lagi. Pria itu mulai menunjukkan perubahan kecil. Sesekali ia menyapa singkat, bahkan pernah tersenyum tipis. Bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi Nadia itu terasa aneh. Khalid yang dingin dan misterius, mendadak punya sisi lain yang lebih manusiawi. Namun senyum itu justru membuat Nadia makin penasaran. Ada sesuatu di balik sikapnya yang tenang, seperti ada beban besar yang disembunyikan. Rasa penasaran itu akhirnya terjawab sebagian pada suatu malam. Lobi hotel sepi, hanya ada suara pendingin ruangan yang mendengung. Saat Nadia melewati lorong dekat lounge, ia mendengar suara Khalid. Ia sedang berbicara lewat telepon dengan nada tinggi, terdengar marah sekaligus kecewa. Bahasa Arab yang sebagian tidak dimengerti Nadia bercampur dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. "No, I don't want this. Stop pushing me." Suaranya tegas, penuh tekanan. Nadia terdiam di balik pilar, tak sengaja menguping. Ia melihat ekspresi Khalid yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tegang, tangannya mengepal, matanya penuh emosi. Sekilas, pria itu terlihat rapuh, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat berat. Nadia buru-buru berbalik, takut ketahuan. Tapi hatinya semakin kacau. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Senyum tipis Khalid yang sebelumnya ia lihat, ternyata hanya permukaan. Di balik ketenangannya, ada rahasia besar yang disimpan rapat-rapat. Dan tanpa sadar, Nadia mulai terjebak dalam rasa ingin tahu yang semakin dalam. Keesokan harinya, suasana lobi seperti biasa ramai oleh tamu yang check-in. Nadia sedang sibuk melayani beberapa orang ketika sosok Khalid muncul dari arah lift. Kali ini, ia tidak sekadar berjalan melewati resepsionis. Khalid menghampiri meja dengan langkah mantap, membuat Nadia langsung tegang. Setelah tamu lain pergi, Khalid menatapnya dalam-dalam dan dengan suara tenang ia berkata, "Have dinner with me tonight." Nadia terkejut. Ia membeku beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Undangan makan malam? Dari seorang tamu? Nadia tahu, sebagai pegawai hotel ia seharusnya menjaga jarak. Banyak risiko, gosip dari rekan kerja, bahkan ancaman terhadap pekerjaannya. Tapi tatapan Khalid berbeda. Bukan sekadar basa-basi. Ada ketegasan sekaligus kesungguhan dalam ucapannya. Malam itu, Nadia akhirnya menerima undangan itu, meski hatinya penuh keraguan. Mereka duduk di restoran hotel, di meja sudut dekat jendela dengan cahaya lampu temaram. Musik lembut mengalun, namun suasananya justru terasa menegangkan. Khalid duduk tegak, tidak banyak bicara, hanya sesekali melemparkan pertanyaan singkat tentang makanan khas Indonesia dan kehidupan di Jakarta. Nadia berusaha menjaga sikap profesional, tapi sulit menutupi kegugupannya. Dari cara Khalid menatap, dari nada suaranya yang berat, ada sesuatu yang berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sisi lembut dalam diri pria asing itu. Namun di balik kehangatan singkat itu, Nadia juga merasakan sesuatu yang janggal. Seakan Khalid sedang menyembunyikan cerita besar yang belum siap ia ungkapkan. Sejak makan malam itu, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Khalid, yang biasanya dingin dan berwibawa,
kini sering mencari cara untuk mendekati Nadia. Tidak selalu dengan kata-kata manis, kadang hanya dengan sapaan singkat saat melewati meja resepsionis, atau sekadar mengangguk dengan senyum tipis. Bagi orang lain mungkin hal sepele, tapi bagi Nadia, itu cukup membuat hatinya bergetar. Namun, kedekatan itu juga membuat Nadia resah. Ia tahu batasannya sebagai pegawai hotel. Terlalu akrab dengan tamu bisa memicu masalah. Rekan kerjanya sudah mulai memperhatikan. Bahkan ada yang bergumam lirih ketika melihat Khalid sering menghampirinya. Nadia berusaha bersikap profesional, tapi di dalam hati, ia tak bisa membohongi diri. Kehadiran pria itu membuat harinya berbeda. Suatu sore, Khalid datang lebih awal dari biasanya. Ia menanyakan hal-hal kecil, tempat wisata, makanan favorit orang lokal, bahkan menyinggung soal keluarga Nadia. Nadia sempat bingung, kenapa pria asing ini begitu ingin tahu tentang dirinya. Tapi dari caranya bertanya, Nadia bisa merasakan ketulusan. Seperti seseorang yang berusaha membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Malam-malam Nadia pun jadi penuh kebimbangan. Ia tahu kedekatan ini berbahaya, bisa membuatnya kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin harga diri. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin besar rasa penasaran dan hangat yang Khalid tinggalkan. Untuk pertama kalinya, Nadia mulai merasakan bahwa hati seorang pria yang terlihat keras itu sebenarnya sedang perlahan melunak. Dan itu membuatnya takut sekaligus bahagia dalam waktu yang sama. Jakarta malam itu diguyur hujan deras. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela hotel bergetar halus. Lobi hotel yang biasanya ramai, kini sepi. Hanya ada suara hujan yang jatuh menghantam trotoar di luar. Nadia duduk di meja resepsionis, menatap layar komputer, namun pikirannya melayang entah kemana. Hingga pandangannya tertuju pada sosok Khalid yang duduk sendirian di sofa panjang, persis di dekat jendela. Khalid menatap kosong ke arah jalan, wajahnya muram, bahunya sedikit merosot. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sisi yang berbeda. Ia terlihat rapuh. Bukan sosok pria asing yang berwibawa, tapi seperti seseorang yang menanggung beban berat. Setelah ragu sejenak, Nadia memberanikan diri. Ia mengambil segelas teh hangat dari pantry staff, lalu menghampirinya dengan langkah hati-hati. "Ini, mungkin bisa sedikit menghangatkan," ucap Nadia pelan. Khalid menoleh. Sorot matanya yang biasanya tajam kini tampak sayu. Ia menerima gelas itu, menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Tang Yu, you are kind." Suaranya berat, tapi kali ini ada nada lelah yang begitu terasa. Beberapa detik kemudian, Khalid mulai bicara. Awalnya pelan, lalu semakin terbuka. Ia menceritakan tentang pernikahan masa lalunya yang gagal, tentang janji yang dikhianati, dan bagaimana ia kehilangan rasa percaya. Nadia hanya bisa diam mendengarkan. Dadanya sesak. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini tampak begitu kuat, menyimpan luka sedalam itu. Malam hujan itu menjadi titik balik. Bagi Nadia, Khalid tidak lagi sekadar tamu asing. Ia adalah seseorang yang menyimpan cerita, rasa sakit, dan kesepian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa sadar, malam itu Nadia mulai terikat lebih jauh dari yang seharusnya. Sejak malam hujan itu, hubungan Nadia dan Khalid semakin dekat. Bukan lagi sekadar tatapan singkat atau percakapan basa-basi, tapi mulai ada perhatian kecil yang terasa berbeda. Khalid sering muncul di lobi dengan alasan sederhana, menanyakan rekomendasi tempat, atau hanya sekadar menyapa Nadia sebelum menuju kamarnya. Bagi Nadia, itu cukup membuat harinya terasa aneh. Ada hangat yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Namun kedekatan itu tidak luput dari perhatian orang sekitar. Rekan kerja Nadia mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan melempar tatapan sinis. Ada yang terang-terangan bertanya, "Kenapa tamu itu selalu nyari kamu?" Nadia hanya tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi dalam hati ia resah. Ia tahu, jika gosip ini sampai ke atasan, pekerjaannya bisa terancam. Malam itu, saat suasana hotel agak lengang, Khalid tiba-tiba mendekat ke meja resepsionis. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. "Don't listen to them,
I don't care what they say. I don't want to lose you. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ucapan Khalid masih terngiang hingga Nadia pulang malam itu. Ia menatap langit Jakarta yang penuh lampu jalan, bertanya-tanya dalam hati, apa maksudnya ia tidak ingin kehilangan? Padahal hubungan mereka belum jelas, bahkan terlalu berisiko. Namun kata-kata singkat itu justru menancap lebih dalam daripada semua tatapan dan senyuman yang pernah Khalid berikan. Malam itu, Nadia sadar, ia sudah melangkah lebih jauh dari batas yang seharusnya. Dan bisikan rahasia itu perlahan mulai mengikat hatinya tanpa ia sadari. Hari itu lobi hotel dipenuhi tamu asing. Nadia baru saja selesai membantu seorang keluarga turis ketika pintu utama terbuka. Seorang wanita cantik masuk dengan percaya diri. Kulitnya putih, rambut hitam panjang terurai rapi, pakaiannya elegan. Dari cara ia berjalan, jelas ia bukan tamu biasa. Matanya langsung mencari seseorang, hingga akhirnya berhenti pada Khalid yang sedang duduk di sudut lobi. Nadia spontan menoleh. Dari kejauhan, ia melihat wanita itu menghampiri Khalid dengan wajah penuh amarah bercampur kecewa. Tanpa basa-basi, wanita itu bicara dengan suara tegas. Bahasa Inggrisnya lancar. "Why are you ignoring my Charles? Do you think you can just run away from this?" Semua orang di sekitar menoleh, termasuk Nadia. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. Khalid terlihat kaku, wajahnya berubah tegang. Ia berusaha menenangkan wanita itu, namun suaranya hanya terdengar lirih. Sesaat kemudian, Nadia mendengar kalimat yang menghancurkan hatinya. Wanita itu memperkenalkan diri pada staf lain sebagai tunangan Khalid. Dunia Nadia seakan berhenti. Kakinya lemas, dadanya sesak. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk dengan dokumen, padahal matanya berkaca-kaca. Malam itu, Nadia menangis sendirian di ruang staf. Ia merasa dipermainkan, merasa bodoh karena percaya pada perhatian seorang pria asing yang ternyata sudah memiliki kehidupan lain. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatnya lebih bingung. Kenapa hatinya tetap tak bisa membenci Khalid sepenuhnya? Sehari setelah kejadian di lobi itu, suasana hati Nadia hancur. Ia berusaha fokus bekerja, tapi setiap kali melihat Khalid lewat, dadanya terasa sesak. Ia memilih menghindar, bahkan tak berani menatap wajahnya. Namun malam itu, saat lobi sudah mulai sepi, Khalid menghampiri Nadia dengan langkah tenang. "Nadia, please, let me explain," ucapnya dengan nada serius. Awalnya Nadia enggan. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan komputer. Tapi Khalid tak menyerah. Suaranya semakin dalam, penuh tekanan. "She is not my fiancée by choice. It's my family's decision. I never wanted it." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia menoleh perlahan, menatap Khalid dengan mata berkaca-kaca. "Lalu kenapa dia datang kemarin? Kenapa dia bilang tunanganmu?" Suaranya bergetar, menahan amarah sekaligus sakit hati. Khalid menghela napas panjang. Ia bercerita bahwa keluarganya di Dubai sudah lama menjodohkannya dengan wanita itu demi bisnis keluarga. Tapi Khalid menolak. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. "I can't marry someone I don't love," katanya lirih. Nadia mendengarkan, hatinya campur aduk. Di satu sisi ia ingin percaya, tapi di sisi lain ketakutan dan logika menahannya. Bagaimana jika semua ini hanya alasan? Bagaimana jika ia hanya dijadikan pelarian? Malam itu Nadia pulang dengan pikiran yang kacau. Ia tahu satu hal pasti, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit dikendalikan. Tapi apakah Nadia siap menghadapi konsekuensinya? Itu pertanyaan yang tak berani ia jawab. Sejak penjelasan pahit itu, hari-hari Nadia dipenuhi kebingungan. Ia mencoba bersikap normal, tapi batinnya selalu berperang. Logika berkata ia harus menjaga jarak, jangan terjebak dalam hubungan yang penuh resiko. Tapi hatinya selalu bergetar setiap kali melihat Khalid datang. Nadia mulai menjaga jarak. Ia sengaja menghindar, menjawab singkat saat diajak bicara, bahkan memilih berganti shift supaya tidak bertemu. Namun Khalid tidak menyerah.
Ia tetap mencari cara untuk berinteraksi. Kadang hanya lewat sapaan singkat. "How are you today?" Atau sekadar meletakkan secangkir kopi di mejanya dengan alasan kecil. Hal-hal sederhana itu justru membuat Nadia semakin goyah. Rekan-rekan kerjanya pun makin sering bergosip. Ada yang mencibir, ada pula yang penasaran. Nadia menahan diri untuk tidak terpancing, tapi rasa malu bercampur takut membuatnya makin tertekan. Malam-malamnya penuh air mata, menimbang apakah ia harus berhenti bekerja di hotel itu demi menghindari Khalid. Namun di balik keraguannya, Nadia tak bisa membohongi perasaan. Setiap kali Khalid menatapnya, ada kehangatan yang sulit ia temukan di tempat lain. Nadia sadar, ia sudah jatuh terlalu jauh. Cintanya mulai tumbuh, meski logika menjerit untuk berhenti. Malam itu, saat Nadia pulang naik bus kota, ia menatap lampu jalanan Jakarta dengan pikiran kacau. Hatinya bertanya, apakah ia akan memilih cinta yang berisiko, atau logika yang menyelamatkan dirinya? Jawabannya masih samar, tapi Nadia tahu, cepat atau lambat, ia harus memutuskan. Malam itu, lobi hotel tampak tenang. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah yang berkilau oleh lampu kota. Nadia baru saja selesai menutup laporan harian ketika Khalid tiba-tiba muncul. Kali ini, ia tidak berbicara dengan nada formal seperti biasanya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Come with me, just for a while." Nadia terdiam. Ia tahu itu berisiko. Tapi sebelum ia sempat menolak, Khalid menambahkan, "No one will know. I just want to talk." Ada kesungguhan di matanya yang sulit ditolak. Setelah menimbang sejenak, Nadia akhirnya mengikuti langkahnya. Mereka keluar dari hotel, naik mobil hitam sederhana yang ternyata disewa Khalid. Mobil itu membawa mereka ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Tempatnya sederhana, lampu redup, hanya ada beberapa pelanggan. Mereka duduk di sudut ruangan. Suasananya tenang tapi penuh ketegangan. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat Khalid membuka dirinya tanpa ragu. Ia bercerita tentang tekanan keluarganya, tentang rasa kesepian yang terus menghantui, dan bagaimana kehadiran Nadia membuatnya merasa berbeda. Nadia hanya bisa terdiam, menatap pria itu dengan hati bergetar. Ketika Khalid akhirnya berkata, "I like you, Nadia, more than you think." Air mata Nadia hampir jatuh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ada perasaan hangat yang menyelimuti, tapi juga rasa takut yang besar. Malam itu, keduanya sadar, hubungan mereka sudah melangkah lebih jauh dari sekadar tatapan dan percakapan singkat. Pertemuan rahasia itu menjadi titik di mana keduanya tak lagi bisa berpura-pura. Tapi di sisi lain, Nadia tahu, sejak saat itu, resiko yang harus ia tanggung akan semakin besar. Sejak pertemuan rahasia itu, hubungan Nadia dan Khalid tidak lagi sama. Mereka semakin dekat, semakin terbuka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Nadia melihat Khalid menerima telepon dengan wajah tegang. Suaranya meninggi, penuh emosi. Dari potongan kalimat yang terdengar, jelas sekali itu telepon dari keluarganya di Dubai. Setelah menutup panggilan, Khalid terlihat muram. Ia lalu bercerita, keluarganya mengetahui hubungannya dengan seorang pegawai hotel di Jakarta. Kabar itu membuat mereka marah besar. Khalid diminta segera pulang dan menikahi wanita yang sudah lama dijodohkan dengannya. Jika ia menolak, ada konsekuensi besar. Hubungan bisnis keluarganya bisa hancur, dan ia bisa dianggap durhaka. Nadia mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergetar mendengar ketegasan Khalid yang mengatakan ia tidak ingin menyerah. Tapi di saat yang sama Nadia juga ketakutan. Ia merasa bersalah, seolah menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga pria itu. "Khalid, mungkin sebaiknya kita berhenti di sini," ucap Nadia lirih. Matanya berkaca-kaca. Khalid menatapnya tajam. "No, Nadia. I will fight for this. For us." Kata-kata itu tegas, tapi justru membuat Nadia semakin bingung. Ia ingin percaya, tapi bayangan tentang perbedaan budaya, tekanan keluarga, dan gosip di tempat kerja menghantui pikirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka bertengkar hebat.
Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena cinta itu sendiri terasa terlalu berat untuk dijalani. Hari-hari setelah pertengkaran itu berjalan begitu dingin. Nadia mencoba menghindar, fokus pada pekerjaannya, sementara Khalid lebih sering berdiam di kamar. Namun ketegangan itu pecah ketika kabar baru datang. Tiket kepulangan Khalid sudah dipesan. Ia harus kembali ke Dubai dalam beberapa hari. Nadia seakan kehilangan tenaga mendengar kabar itu. Rasanya seperti ditinggalkan sebelum sempat benar-benar memiliki. Malam terakhir Khalid di hotel terasa berbeda. Lobi sepi. Lampu temara memantul di lantai marmer yang mengilap. Khalid menghampiri Nadia. Wajahnya serius. "This might be the last time is you, for now," ucapnya pelan. Nadia hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Khalid lalu menggenggam tangan Nadia erat. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya di ruang publik. Genggamannya hangat, tapi juga penuh tekanan. Seakan ada janji yang ingin ia titipkan. "Trust me, I'll come back," katanya tegas. Nadia menutup matanya sejenak, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin berkata banyak hal, tentang rasa takut, tentang cintanya, tentang masa depan yang terasa mustahil. Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanya isak pelan yang memecah keheningan lobi malam itu. Perpisahan itu terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi di dalam hati kecilnya, Nadia tahu, janji Khalid bukan sekadar kata-kata. Hanya saja, ia belum tahu apakah janji itu akan benar-benar ditepati, atau hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Hari kepulangan Khalid akhirnya tiba. Pagi itu, suasana hotel terasa begitu hening, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang terpendam. Nadia berdiri di dekat pintu masuk, menatap koper besar yang digiring petugas bellboy. Hatinya terasa kosong. Ia ingin menahan, ingin berteriak agar pria itu tidak pergi. Tapi kakinya seakan terkunci di lantai marmer dingin. Khalid muncul dengan jas rapi. Wajahnya tegas tapi sorot matanya penuh duka. Ia berjalan pelan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Nadia. "Take care of yourself," katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menusuk dada Nadia. Ia hanya bisa mengangguk, berusaha menahan air mata di depan tamu dan staf lain. Ketika Khalid melangkah keluar, Nadia merasakan dunia seolah berhenti. Suara koper beradu dengan lantai, deru mobil yang menunggu di luar, semuanya terdengar lebih keras dari biasanya. Khalid sempat menoleh sekali, memberi senyum tipis, lalu masuk ke dalam mobil hitam yang langsung meluncur pergi. Nadia berdiri terpaku, menatap mobil itu hingga hilang di tikungan. Dadanya sesak, pikirannya penuh tanya. Apakah Khalid benar-benar akan kembali? Atau semua janji hanya akan tinggal kata-kata manis yang ia simpan sendirian? Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kabar. Nadia menjalani rutinitasnya di hotel, tapi hatinya kosong. Ia terus menunggu sebuah pesan, panggilan, atau tanda apapun. Tapi waktu terus berjalan. Sampai akhirnya, satu malam, ponselnya bergetar. Sebuah nomor asing dari luar negeri muncul di layar. Nadia menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Ia ragu untuk menjawab. Tangannya gemetar. Dan disitulah cerita mereka berhenti, meninggalkan tanda tanya besar yang tak terjawab. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta tidak selalu berjalan mulus meski ada rasa yang kuat di dalamnya. Perbedaan budaya, tekanan keluarga, dan situasi hidup bisa menjadi ujian yang berat. Namun, pada akhirnya yang menentukan adalah keberanian untuk jujur pada hati sendiri, sekaligus kesiapan menerima risiko dari setiap pilihan yang diambil. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.